Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan Putri dengan NIM 2111031389 dan rekan saya Nikita Astriani dengan NIM 2111031390. Adapun topik pembahasan dari materi validitas dan reliabilitas, yaitu yang pertama, pengertian validitas, yang kedua, jenis-jenis validitas, yang ketiga, cara mengukur validitas, yang keempat, cara menentukan validitas tiap butir soal, yang kelima, pengertian reliabilitas, yang keenam, jenis-jenis reliabilitas, dan yang ketujuh, cara menentukan reliabilitas. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama ada validitas. Validitas berasal dari kata validity. Ini berarti ketelitian dan ketepatan alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Nah, suatu tes atau instrumen pengukuran memiliki relevansi yang tinggi jika alat tersebut menjalankan fungsi pengukurannya atau memberikan hasil pengukuran yang konsisten dengan tujuan dilakukannya pengukuran tersebut. Nah, tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli, yaitu yang pertama, validitas menurut Surya Brata tahun 2000. Nah, adalah derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukurannya suatu tes. Validitas suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut benar-benar mengukur atap yang hendak diukur. Kemudian yang kedua, validitas menurut Ari Kunto dalam adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesalisihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Kemudian yang ketiga ada validitas menurut Neumann pada tahun 2007. Adalah menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan mengacu pada kesesuaian antar konstruk atau cara seseorang peneliti mengkonseptualisasikan ide dalam definisi konseptual dan suatu ukuran. Nah, yang keempat yaitu menurut Answar tahun 1987. Validitas atau validity berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Next. Nah, menurut Groundload, validitas suatu instrumen penilaian mempunyai beberapa makna penting, diantaranya seperti berikut, yaitu yang pertama, validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes atau instrumen penilaian untuk grup individual. Yang kedua, validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian yang ketiga, prinsip suatu tes valid tidak universal. Nah, validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan tertentu saja. Tes valid untuk bidang studi metrologi industri belum tentu valid untuk bidang yang lain, misalnya bidang mekanika teknik. Next. Adapun jenis-jenis validitas instrumen penilaian, yaitu yang pertama validitas isi atau content validity. Nah, validitas isi dianggap berkaitan dengan isi meteran itu sendiri. Ini berbasis mata pelajaran dan harus dikuasai oleh siswa. Kemudian yang kedua ada validitas empirik. Validitas empiris atau validitas kooperatif adalah tes yang valid secara empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Nah, validitas empiris sama dengan validitas kriteria. Dengan kata lain, validitas ditentukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal. Next. Nah, jenis validitas empirik. Untuk menghitung validitas internal untuk skor butir dikotomi digunakan koefisien korelasi biseral atau RBIS dengan rumus seperti yang tertera pada layar. Nah, dengan keterangan RBIS I sama dengan koefisien korelasi biseral antara skor butir soal nomor
PI dengan skor total sama dengan rata-rata skor total responden yang menjawab benar butir soal nomor I. XT sama dengan rata-rata total semua responden. ST sama dengan standar deviasi skor semua responden. PI proporsi jawaban yang benar. QI merupakan proporsi jawaban yang salah untuk butir soal nomor I. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa untuk menghitung koefisien validitas internal untuk skor butir politomi digunakan korelasi produk momen dengan rumus seperti yang tertera pada layar. Dengan keterangan RIT sama dengan koefisien korelasi antara skor butir soal dengan skor total. Sigma XI sama dengan jumlah kuadrat deviasi skor dari XT. Sigma XT sama dengan jumlah kuadrat deviasi skor dari XT. Next. Nah, adapun cara mengukur validitas instrumen penilaian. Validitas instrumen atau ukuran adalah kesesuaian suatu alat ukur dengan suatu standar. Suatu ukuran dikatakan valid atau efektif jika efektivitas ukuran tersebut tinggi atau jika ukuran tersebut memenuhi kriteria. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk menyusun instrumen sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyusun tujuan yang jelas, yang kedua, merumuskan spesifikasi yang terarah pada tujuan, yang ketiga, membuat kisi-kisi, yang keempat, menyusun instrumen, yang kelima, mereview instrumen, yang keenam, uji coba instrumen, yang ketujuh, analisis uji coba, yang kedelapan, revisi atau penyempurnaan instrumen. Next. Adapun cara mengukur validitas instrumen penilaian. Ketika berhadapan dengan data interval, korelasi produk momen dapat digunakan sebagai berikut, seperti yang dikatakan oleh Yusuf tahun 2015, di mana rumusnya ada seperti yang tertera pada layar. Nah, dengan keterangan RXY sama dengan koefisien korelasi antara instrumen X dan instrumen Y, X sama dengan variabel X atau instrumen X, Y sama dengan variabel Y atau instrumen Y, dan N adalah jumlah peserta. Next. Nah, yang kedua ada rumus untuk skor deviasi seperti yang tertera pada layar dengan keterangan RXY sama dengan koefisien korelasi instrumen X dan Y, sigma XY sama dengan jumlah perkalian deviasi masing-masing skor X dan Y, ada sigma X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat deviasi masing-masing skor X dan dari rata-rata X, dan ada sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat deviasi masing-masing skor Y dari rata-rata Y. Selanjutnya ada cara menentukan validitas tiap butir soal. Tinggi rendah validitas soal secara keseluruhan berhubungan erat dengan validitas tiap butir soal tersebut. Validitas butir soal dicari dalam hubungannya dengan skor total tiap individu yang ikut serta dalam evaluasi. Nah, adapun langkah yang ditempuh sebagai berikut, yaitu yang pertama, skor suatu instrumen atau alat ukur dengan baik dan teliti. Untuk individu yang benar diberi angka 1, sedangkan yang salah diberi angka 0. Yang kedua, jumlah skor total untuk tiap individu. Yang ketiga, gunakan rumus produk moment correlation seperti yang ada pada layar. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang reliabilitas. Nah, kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris. Berasal dari asal kata reliable yang artinya dapat dipercaya.
Reliabilitas diartikan dengan keajekan atau konsistensi bila mana tes tersebut diuji berkali-kali, hasilnya relatif sama. Artinya setelah hasil tes yang pertama dengan tes yang berikutnya dikorelasikan, terdapat hasil korelasi yang signifikan. Derajat hubungan ini ditunjukkan dengan koefisien reliabilitas yang bergerak dari 0 sampai dengan 1. Nah, Yusuf 2015 menyebutkan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas alat ukur. Faktor-faktor tersebut diantaranya konstruksi item yang tidak tepat sehingga tidak mempunyai daya beda yang kuat, panjang atau pendeknya instrumen, evaluasi yang subjektif akan menurunkan reliabilitas, ketidaktepatan waktu yang diberikan, kemampuan yang ada dalam kelompok, luas atau tidaknya sampel yang diambil, kondisi dan situasi pada pengadministrasian alat ukur, jarak waktu pengadministrasian instrumen periode pertama atau mula-mula dengan pengadministrasian instrumen pada periode kedua dan seterusnya. Yang terakhir, subjek yang secara aktual berubah dari suatu saat periode ke periode berikutnya. Next. Selanjutnya, jenis-jenis reliabilitas instrumen penilaian. Nah, yang pertama ada reliabilitas tanggapan. Yang pertama ada teknik tes retest. Pada intinya, tes retest ialah pengetesan 2 kali menggunakan suatu tes yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, teknik belah 2. Teknik belah 2 adalah prosedur konsistensi yang paling sederhana. Pembagian tes yang dibuat menjadi 2 bagian dan berkolerasi skor individu ke dalam 2 bagian. Yang ketiga ada bentuk ekivalen. Bentuk penafsiran reliabilitas ekivalen ketika subjek akan ditarik tanggapan ke dalam item tes. Nah, yang jenis kedua reliabilitas konsistensi gabungan item. Merupakan berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu tes. Jika terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil ukur melalui item yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Nah, koefisien reliabilitas konsentrasi gabungan item dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Yang pertama, rumus Kuderich-Carlson yang dikenal dengan nama KR20 dan KR21. Yang kedua, rumus koefisien alpha Cronbach. Yang ketiga, rumus reliabilitas Hoyt. Kemudian cara menentukan reliabilitas. Yang pertama ada metode belah 2 atau split health method. Dalam prakteknya, seorang penilai menguji sejumlah besar partisipan hanya sekali saja, sehingga tidak ada bias atau bias dari cara sebelumnya. Jumlah item yang ditentukan harus genap. Ini membagi 2 item sehingga setiap kelompok memiliki jumlah item yang sama. Untuk mencari reliabilitas keseluruhan instrumen dapat digunakan rumus Sperman-Brown. Rumus yang tertera pada layar. Keterangannya R11 sama dengan koefisien reliabilitas. R setengah korealisasi antara bagian instrumen. Tanda bintang merupakan harga mutlak. Nah, dalam metode belah 2 dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama ada Rulon formula. Rulon adalah penemu rumus. Ia mengembangkan model sederhana dalam menentukan reliabilitas suatu instrumen.
dengan suatu asumsi bahwa reliabilitas itu merupakan proporsi dari varian yang sebenarnya dalam suatu instrumen. Rumus yang digunakan sudah tertera pada layar. Nah, yang kedua ada Flanagan formula. Secara konseptual, rumus yang ditemukan Flanagan tidak jauh berbeda dari Rulon's formula. Ia menjelaskan bahwa kesalahan varians merupakan jumlah varians dari kedua belahan atau genap dan ganjil. Rumus yang digunakan sudah tertera pada layar. Rumus yang ketiga itu Kuder-Richardson 20 atau KR20. Kalau dalam Rulon, Flanagan maupun person product moment, jumlah item yang telah dibelah atau dibagi haruslah sama, sebab yang akan dibandingkan jumlah skor kelompok berlahan pertama dengan kedua atau genap dengan ganjil. Maka KR20 yang dikembangkan Kuder dan Richardson tidak demikian halnya. Nah, rumus yang digunakan yaitu sudah tertera pada layar. Kemudian yang keempat, Kuder-Richardson 21 atau KR21. Dikembangkan apabila tingkat kesukaran butir soal hampir sama, maka lebih baik menggunakan KR21 daripada KR20. Nah, rumus yang digunakan sudah tertera pada layar. Nah, yang kelima ada metode Hoyt. Beberapa dengan cara terdahulu dengan membelah atau membagi item menjadi dua kelompok, maka Hoyt menggunakan pendekatan ANAVA atau Analysis of Variance. Dalam menentukan reliabilitas instrumen, pendekatan jenis ini juga dikembangkan oleh Jackson atau Alexander. Nah, rumus yang dikemukakannya sudah tertera pada layar. Nah, adapun langkah-langkah yang ditempuh. Yang pertama, cari jumlah kuadrat untuk responden atau JKE dengan rumus sudah tertera pada layar. Yang kedua, cari jumlah kuadrat untuk tiap butir soal atau item dengan rumus sudah tertera pada layar. Langkah yang ketiga, cari jumlah skor total dengan rumus sudah tertera pada layar. Nah, yang keempat, cari kuadrat sisa atau remainder dengan rumus sudah tertera pada layar. Nah, rumus yang kelima, cari varian responden, varian butir soal, dan varian sisa. Pada tahap ini diperlukan degrees of freedom dengan rumus sudah tertera pada layar. Nah, langkah terakhir, masukkan data yang telah didapat ke dalam rumus. Nah, kemudian metode koefisien alfa. Rumus ini dikembangkan oleh Cronbach dan dapat digunakan untuk menentukan reliabilitas melalui konsistensi internal atau internal konsistensi suatu instrumen. Nah, rumus yang dikemukakan yaitu sudah tertera pada layar. Kedua, ada model ulangan atau test-retest. Instrumen yang sama diberikan dua kali pada waktu yang berbeda untuk jumlah mata pelajaran yang sama. Perhatikan bahwa kondisi kedua instrumen tersebut sama atau relatif dekat. Keandalan kalibrasi ulang instrumen sering disebut sebagai faktor stabilitas. Artinya, sebagaimana stabilitas hasil individu diuji pada waktu yang berbeda dalam kondisi dalam peralatan yang sama pada waktu yang kurang lebih sama. Rumus yang dapat digunakan untuk menentukan reinstrumentasi adalah korelasi product moment. Next. Adapun beberapa kelemahan dari instrumen-instrumen ini yaitu sangat susah bagi penilai untuk meminimalkan pengaruh faktor-faktor lain di luar tes pada waktu pengadministrasian instrumen itu, baik pada instrumen pertama maupun kedua. Yang kedua, susah bagi penilai untuk menghilangkan pengaruh faktor lain yang dapat pengaruh penampilan pada instrumen kedua. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mengikat tes atau jawaban terdahulu, sehingga pada instrumen kedua hasilnya lebih baik.
Nah, yang ketiga ada metode bentuk paralel. Bentuk ini dapat digunakan untuk memperkirakan semua jenis reliabilitas, tetapi koefisien yang dihasilkan dapat menjelaskan atau kesetaraan antara kedua ukuran atau hanya menunjukkan hubungan. Formulir ini tidak mewakili pendanaan dalam hal kesulitan dan konten item. Dalam praktek, piagam ini dapat berbentuk piagam, tetapi administrasi kedua diberikan piagam yang setara dengan piagam pertama. Nah, beberapa kesukaran yang sering dihadapi dalam metode bentuk paralel. Yang pertama, kesukaran dalam menyusun bentuk instrumen yang paralel dengan instrumen pertama. Yang kedua, biaya penyusunan lebih mahal dan memakan waktu lebih lama. Nah, yang terakhir, rumus yang dapat digunakan dalam menentukan reliabilitas instrumen dalam bentuk paralel ini antara lain product moment correlation dan order correlation. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Astrid atas pemaparan materinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.